Sosok yang satu ini memilih mati syahid dengan caranya sendiri. Berbekal keimanan yang ditanamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bertahan dari siksaan yang mendera tubuhnya. Pemaksaan agar dirinya meninggalkan keyakinannya kepada Allah dan Rasul-Nya tak mampu mengubah pendiriannya. قد حان أجلكما أيها الخائنان الصابئان عن دينكما ودين آبائكما. Hingga akhirnya ia harus menerima resiko besar, yaitu kematian yang menyakitkan. Inilah sahabat mulia Khubayb bin Adi. Nama aslinya Khubayb bin Adi bin Malik al-Ausi al-Ansori, seorang penduduk asli Madinah yang dipuji Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Khubayb termasuk orang Madinah yang memeluk Islam sejak awal. Bahkan, ia termasuk sahabat Rasulullah yang turut serta dalam Perang Badar. Orang-orang Muslim yang ikut dalam Perang Badar disanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana Jibril saat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu Jibril bertanya, "Kaifa ta'udduna ashabakum fi Badr?" Muhammad, bagaimana kamu memandang para sahabatmu yang ikut dalam perang Badar? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Khiyaruna, mereka adalah orang-orang pilihan di antara kami." Maka Jibril pun mengatakan, dan begitulah kami memandang para malaikat yang ikut dalam perang Badar, karena ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu muslimin di perang Badar. Khubayb adalah salah satu orang yang mendapatkan kemuliaan untuk ikut dalam perang pertama yang disebut sebagai perang yang paling pertama, yang kemudian juga menjadi bukti kemuliaan seorang Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Kiprah Khubayb bin Adi dalam menegakkan panji-panji Islam tercatat dalam sejarah saat dirinya terpilih sebagai salah satu dari 6 utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاء هذا الرهط من عضل والقارة وقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك
يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام، وقد اختاركم لهذا رسول الله فجدوا فيه بما يرضي الله ورسوله. 6 orang ini dikirim atas permintaan suku Huzail agar Nabi mengirim para sahabatnya untuk mengajarkan Islam di kalangan sukunya. إلى أين يا زيد؟ إلى قبيلة بني عضل أعلمهم الإسلام إن شاء الله. وإلى قبيلة بني القارة فقد أعلنوا إسلامهم. الحمد لله، سيروا على بركة الله. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keenam sahabat pilihan Rasulullah pun berangkat ke wilayah suku Huzail di dekat kota Mekah bersama kafilah dagang dari suku ini. Namun diam-diam aroma pengkhianatan mulai tampak dari rombongan kafilah dagang. Saat rombongan tiba di kampung Ar-Raji, wilayah kekuasaan suku Huzail, sekelompok orang bersenjata memacu kuda dengan cepat ke arah mereka. Kubayb berdoa. Ini doa yang membuat ketakutan orang-orang yang hadir. Para pembesar Quraisy ketakutan dengan doa ini. Ya Allah, hitunglah mereka semua berapa jumlahnya. Bunuhlah mereka satu persatu. Dan jangan kau tinggalkan barang seorang pun. Rombongan para da'i atau juru dakwah Rasul pun diserang kelompok bersenjata dari suku Huzail. Qubayb bin Adi dan 5 sahabat yang menjadi utusan Nabi pun tak kuasa melawan keganasan serangan suku Huzail. Akibatnya, 3 sahabat Nabi gugur sebagai syahid dan 3 lainnya ditangkap. Seorang di antaranya sempat melawan dan akhirnya juga gugur mati syahid. Kini yang tersisa tinggal 2 orang, Qubayb bin Adi dan sahabatnya, Zaid bin Adusana. Keduanya pun kemudian dibelenggu dan diseret ke Mekah untuk dijual di pasar budak. Rahimakumullahu syuhada ma'ir raji' wa ya wayhakum ma aqbaha khiyanatakum ya rahat adana wal qadra. Tiba di Mekah, keduanya disiksa kaum musyrik Quraisy sebagai pelampiasan atas tewasnya orang Quraisy di perang Badar. Namun kekuatan iman kedua sahabat mulia ini tak pernah goyah meski didera berbagai macam siksaan. Kaum Quraisy kemudian menyerahkan Qubayb bin Adi kepada keluarga Al-Haris, sebuah keluarga musyrik yang ayahnya dibunuh Qubayb dalam perang Badar. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا رسول الله. خذه يا نسطاس واقتله في التنعيم. أما أنت يا خبيب بن عدي فقد ابتاعك حجير بن إيهاب التميمي حليف بني نوفل لعتبة بن الحارث بن نوفل ليقتلك بأبيه. خذوه وغيبوه مقيدا إلى بيت ماوية مولاة حجير بن إيهاب، وهيا بنا لنشهد مقتل زيد بن الدثن. هيا. Zaid bin Adusana, sahabat Qubayb bin Adi pun dieksekusi mati lebih dahulu. Hingga wafatnya, Zaid tetap memegang teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أنشدك الله يا زيد، أتحب أن يكون محمد هنا بيننا نقطع عنقه وإنك في بيتك؟ لا والله لا أرضى بذلك وأفديه بروحي. والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمدا. اقتلوه! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنا لله وإنا إليه لراجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sementara Qubayb bin Adi terus mendapat siksaan.
Berkat kesabaran dan keteguhan imannya, Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya, kemudian memberi anugerah kepada sahabat mulia ini. من أين أتاه العنب؟ هذا أمر عجب. ما أعلم عنبا يؤكل في هذه الآونة وما في مكة حبة عنب. Ya subhanallah. Ini ajaib sekali. Dari mana Khubayb mendapatkan buah anggur itu, padahal di Mekah tidak ada anggur. Ini yang menjadi keutamaan bahwa innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa dihitung. Mudah bagi Allah untuk menghadirkan semua keajaiban, bahkan terutama bagi mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karomah bagi orang-orang yang beriman seperti Khubayb yang mempertahankan agamanya. افتح يا ماوية. اسمع يا خبيب، جئنا نخبرك فاختر لنفسك. إننا نترك لك فرصة أن تنجو من الموت، فإن قبلت حفظت نفسك وعشت بيننا إلى أن نستأصل محمدا وأصحابه، وإن أبيت قتلناك صبرا. قل يا أبا سفيان. تكفر بمحمد وتوالينا وتعود عن دينه. ويحك يا أبا سفيان، أكفر بالله بعد أن هداني الله؟ ويحكم يا مشركي قريش، ما تخشون عذاب الله في الآخرة؟ إنه والله ما لا يطيقه بشر. لا والله، ولو أعطيتموني الدنيا وما فيها ملكا خالصا لن أرجع عن ديني بعد إيماني. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بشر نفسك بالموت بعد عذاب رهيب. أصبر وأحتسب وأرجو جنته سبحانه، ألتقي فيها بالشهداء والصديقين، وإني أحب أن أقتل في سبيل الله. Kini tiba saatnya sahabat mulia Khubayb bin Adi untuk menerima hukuman mati. Ia diseret ke wilayah Tanim di luar kota Mekah. Namun Khubayb memohon agar diizinkan melakukan sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi mati. ألن تعود عن دين محمد يا خبيب؟ هيهات يا مشركي قريش، هيهات يا مشركي قريش، أكفر بعد إيمان؟ إنه القتل يا خبيب، فتهيأ. إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعل. دعوه يركع. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والآن يا خبيب، أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. اقتله يا أخا عبد الدار، اقتله يا ميسرة. اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنعون بنا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. Jelas ini adalah salat terakhir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyawa itu pergi, Allah izinkan mati, maka kemudian ini adalah salat yang terakhir dan pasti sangat khusyuk. Itulah mengapa ini juga pelajaran buat kita. Bahkan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah konsep, sebuah resep kalau salat ingin khusyuk. Nabi selalu mengatakan sholli salata muwaddi'. Salatlah kalian seakan ini salat perpisahan. Pasti seperti Khubayb saat dia salat pasti dalam keadaan sangat khusyuk. Begitu khusyuknya walau hanya 2 rakaat. Sangat bermakna setiap gerakan dan kalimat yang dibaca, doa, zikir yang dibaca dalam salat. 2 rakaat Khubayb salat. Kemudian setelah salam Khubayb mengatakan, demi Allah,
kalau bukan karena aku khawatir kalian mengira aku takut mati, maka akan aku perpanjang sholatku. Sholat 2 rakaat sebelum dia menjalani eksekusi mati. Ini adalah satu syariat yang dijalankan pertama kali oleh Khubaib. Sesungguhnya ini bukan merupakan sholat wajib. Ini juga bukan merupakan sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya. Tapi Khubaib adalah orang yang begitu cinta pada ibadah sholatnya. Sehingga dia meminta kesempatan untuk terakhir kali saya beribadah pada Allah, dan yang sangat mungkin adalah sholat. Maka setelah itulah kemudian sampai hari ini orang-orang beriman yang mendapatkan hukuman mati, mereka akan minta izin untuk sholat 2 rakaat, ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu. Kemudian Khubaib berdoa. Dalam doanya, ini doa yang membuat ketakutan orang-orang yang hadir. Para pembesar Quraisy ketakutan dengan doa ini. Bahkan ada yang pingsan disebutkan di antara mereka. Khubaib berdoa. Kata Khubaib, Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wala tughadir minhum ahada. Ya Allah, hitunglah mereka semua berapa jumlahnya. Bunuhlah mereka satu persatu, dan jangan kau tinggalkan barang seorang pun. Itu doa yang menakutkan. Semua orang takut, mereka orang kafir, tetapi mereka tahu mereka sebenarnya dalam keadaan salah. Mereka tahu ajaran Islam adalah ajaran yang mulia. Doa yang begitu menggentarkan. Sehingga kita sering mendengar doa ini dipakai sering hari ini untuk salah satu doa kunut nazilah saat muslimin mendapatkan musibah, kemudian minta pertolongan Allah agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khubaib mengeluarkan kalimat terakhirnya. Allahumma balagna risalata rasulik. Ya Allah, kami sudah menyampaikan risalah Rasulmu. Kemudian Khubaib mengatakan, ya Allah, sampaikan berita kami esok kepada Nabi SAW. Karena sudah tidak ada yang bisa menyampaikan. Sahabat mulia ini pun akhirnya wafat dalam keadaan syahid. Rasul pun segera mengirimkan sahabatnya Ammar bin Umayyah Ad-Damri untuk menyelamatkan jasad Khubaib sebelum mendapat perlakuan buruk dari kaum Quraisy. Lagi-lagi, Allah sendiri yang ternyata sudah merawat jasad mulia Khubaib bin Adi. Sampai wilayah Tan'im, kemudian dengan dia berhati-hati agar tidak dilihat oleh orang-orang Quraisy, dia menurunkan jasad Khubaib bin Adi dari tempat tersebut. Begitu dia baringkan di tempat tersebut, kemudian seorang Ammar bin Umayyah Ad-Damri yang menurunkan jasad itu dia bercerita. Ini lihat kalimatnya, dia mengatakan bahwa faltafattu falam ara syai'an faka'anna mabtala'athul ard walam yu'thar ala jusmanihi ba'da dzalik. Sahabat ini mengatakan bahwa aku telentangkan jasad Khubaib bin Adi, kemudian aku berpaling sesaat. Saat aku melihat lagi, jasad itu sudah tidak ada. Dia katakan seakan ditelan oleh bumi. Itulah mengapa Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu tidak diketahui hingga hari ini di mana beliau dimakamkan. Kalau menurut kesaksian sebagaimana dicatat oleh sebagian riwayat sejarah, bahwa Ammar bin Umayyah Ad-Damri mengatakan bahwa jasadnya hilang begitu saja, wallahu a'lam. Jasad Khubaib telah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti nasib jasad sahabat-sahabatnya yang lain setelah gugur di tangan suku Huzail. Allah menyelamatkan jasad mereka sebelum mendapat perlakuan buruk tangan-tangan jahil kaum Quraisy Mekah. Wafatnya sahabat mulia Khubaib bin Adi tak hanya mengguncang langit. Keteguhannya mempertahankan keimanan justru membuka pintu hidayah bagi orang-orang yang menyaksikan eksekusi mati dirinya. Rahimahullah Khubaib bin Adi. Khubaib bin Adi adalah contoh besar
bahwa inilah orang mulia. Ternyata kematian seorang Khubayb membuka pintu hidayah bagi banyak orang. Disebutkan dalam sejarah bahwa Jubair bin Mut'im yang juga ikut hadir di dalam peristiwa pembunuhan Khubayb bin Adi, begitu melihat suasana itu, kemudian sampai detik terakhir Khubayb meninggal, ternyata itu membuka hidayah hatinya. Itulah mengapa terkadang kematian orang yang mati karena mempertahankan keimanannya, yang mati mungkin satu orang, tapi menghidupkan sekian banyak hati manusia. Kadang ada orang yang mengorbankan dirinya untuk Islam, untuk imannya, tapi dengan dia pergi maka kemudian ternyata Allah menghadirkan, membuka pintu hidayah bagi banyak orang. Persis seperti kisah yang kita saksikan, sebagaimana kita baca dalam Al-Quran tentang Ashabul Ukhdud, anak-anak muda yang mempertahankan keislamannya, mereka mati dengan mempertahankan keimanan. Hasilnya adalah kemudian nanti masyarakat mereka bisa menerima Islam. Terkadang hidayah harus hadir dengan cara itu. Terkadang itulah harga untuk sebuah hidayah. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka mempertahankan keislaman, keimanan di tengah mudah sekali iman dan Islam itu rusak adalah merupakan suatu PR yang sangat besar. Karya yang sangat besar dalam kehidupan kita, seperti Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu.